Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, aku mau membahas soal P3K SJT lagi nih teman-teman. Jadi ini untuk formasi guru. Bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan tes P3K tahun 2023 formasi guru, silahkan pantengin video aku. Nah, bagi teman-teman yang udah like, comment, and subscribe channel aku, semoga dimudahkan nanti saat tes ya teman-teman. Jadi satu kali tes bisa langsung lulus. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja tidak berlama-lama kita membahas soal nomor 1. Dalam diskusi kelompok, seorang siswa mendominasi percakapan dan tidak memberi kesempatan teman-temannya untuk berbicara. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Membiarkan siswa tersebut terus berbicara karena dia aktif. B. Menghentikan diskusi dan menegur siswa tersebut. C. Memberi petunjuk kepada kelompok untuk berbagi waktu bicara. D. Mengubah pembagian kelompok agar siswa tersebut berada di kelompok yang berbeda. E. Memberikan kesempatan bagi yang pasif untuk berbicara. Nah, kita lihat ya teman-teman, untuk situasi di soal nomor 1 ini mana sih yang harus kita lakukan seperti itu sebagai seorang guru. Jadi opsi yang A, membiarkan siswa tersebut terus berbicara karena dia aktif. Walaupun yang aktif itu seharusnya memang kita kasih kesempatan ya teman-teman, namun kita juga harus memberikan kesempatan yang sama bagi yang tidak, seperti itu. Kita juga tidak boleh membungkam keaktifan seseorang. Jadi kalau memang aktif silahkan saja seperti itu. Namun opsi yang A ini kurang sesuai dengan konteks soal teman-teman. Opsi yang B, menghentikan diskusi dan menegur siswa tersebut. Nah, di sini menghentikan diskusi untuk menegur ini kurang tepat ya teman-teman. Bahayanya jika menegur seperti itu akan dianggap salah. Jadi aktif dalam berpendapat, walaupun di sini sudah mendominasi ya teman-teman, sudah dalam koridor tidak baik seperti itu, maka berarti itu salah. Jadi bisa-bisa dia tidak akan aktif kembali seperti itu. Jadi opsi yang B ini kurang tepat untuk dilakukan. Opsi yang C, memberi petunjuk kepada kelompok untuk berbagi waktu bicara. Nah, ini bagus ya teman-teman. Jadi ada solusi dari guru. Jadi memberikan petunjuk kepada setiap kelompok untuk berbagi waktu bicara. Jadi ini ya teman-teman, dibagi dengan porsi yang sama dalam keaktifan presentasi, misalnya dalam diskusi dan lain sebagainya. Jadi setiap orang akan mendapatkan porsi yang sama untuk berbicara. Opsi yang D, mengubah pembagian kelompok agar siswa tersebut berada di kelompok yang berbeda. Jadi belum tentu ini bisa berhasil ya teman-teman. Nanti kalau kita ubah kelompok lagi, selain hanya akan memakan banyak waktu, mungkin dia akan melakukan hal yang sama seperti itu. Dia juga akan mendominasi di kelompok lainnya. Opsi yang E, memberikan kesempatan bagi yang pasif untuk berbicara. Nah, ini betul juga ya teman-teman. Jadi yang diberi kesempatan itu bukan hanya yang aktif namun juga yang pasif. Jika ini dibandingkan dengan opsi yang C, ini lebih baik opsi yang C ya teman-teman, seperti itu. Jadi kita berikan petunjuk, ini bagus sekali ya teman-teman, untuk berbagi waktu bicara. Jadi seperti yang aku sampaikan tadi sudah sesuai porsinya. Jadi opsi yang E ini lebih baik opsi yang C. Soal nomor 2, saat Anda meminta siswa membentuk kelompok ternyata berjalan sangat alot sekali. Siswa tampak sulit mau bergabung ke kelompok yang mana. Alhasil memakan banyak waktu pelajaran. Melihat situasi ini, apa yang Anda lakukan? A, menentukan kelompok agar cepat selesai dan tidak memakan waktu. Nah, karena di sini masalahnya adalah pembentukan kelompok itu sangat alot, sulit ya teman-teman, dan memakan banyak waktu pelajaran. Ini menjadi tidak efektif. Ini ya teman-teman, pembagiannya seperti itu, mudah mengganggu pelajaran kita. Nah, untuk opsi A bisa saja kita lakukan ya teman-teman untuk menambah efisiensi waktu. Opsi yang B, menunggu siswa menentukan kelompok karena jika memilih sendiri tugas kelompok akan maksimal. Nah, jadi untuk soal nomor 2 ini tidak sesuai konteks soal jika kita memilih opsi yang B, karena ini sudah berdampak buruk kepada waktu pelajaran yang termakan habis ya teman-teman, seperti itu. Hanya dengan penentuan kelompok saja. Opsi yang C, melarang siswa menentukan kelompok sendiri di kesempatan berikutnya. Nah, ini juga tidak harus dilakukan ya teman-teman, karena mungkin jika ini siswa yang sudah
di taraf SMP, SMA apalagi ya teman-teman sudah berhak menentukan sendiri kelompoknya seperti itu. Karena jika itu dipaksa-paksa maka juga tidak akan bagus hasilnya seperti itu. Kata melarang ini negatif sekali. Jadi siswa seakan-akan tidak memiliki kebebasan, hanya memilih kelompok saja mereka dilarang seperti itu. Opsi yang D membantu siswa dalam penentuan kelompok agar lebih efektif. Nah, ini juga bagus ya teman-teman. Sekarang setelah kita menemukan opsi yang bagus lagi, kita bandingkan dengan tadi. Seperti itu. Jadi metodenya eliminasi seperti itu. Opsi yang D kita bandingkan dengan opsi yang A. Jadi membantu siswa dalam penentuan kelompok dan juga menentukan kelompok agar lebih cepat selesai. Nah, ini menurut aku dari kata membantu ya teman-teman. Ini lebih bagus opsi yang D. Karena kalau menentukan kelompok berarti kan guru sendiri mengambil alih kegiatan itu, tidak memberikan kesempatan kepada siswa. Sedangkan opsi yang D ini membantu. Berarti kita menjadi mediator dalam penentuan kelompok seperti itu ya teman-teman. Jadi kita eliminasi saja opsi yang A. Kita bandingkan dengan opsi terakhir yaitu opsi yang E, memberikan hukuman. Ini pasti tidak ya teman-teman, seperti itu. Jadi di sini yang paling bagus udah ada yaitu opsi yang D. Soal nomor 3, seorang guru SMK memiliki jam istirahat lebih lama dikarenakan tidak memiliki jam mengajar setelah istirahat. Apa yang sebaiknya dia lakukan selama istirahat tersebut? A. Memeriksa pesan teks karena takut ada pesan yang penting. B. Berbicara dengan guru lain untuk saling mendekatkan diri. C. Menyusun rencana liburan akhir. D. Membuat modul ajar. E. Membersihkan meja dan ruangan agar tampak rapi. Sekarang kita pilih yang paling tidak mungkin terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi sebenarnya tampak mungkin saja semua opsi, namun kita cari yang paling bermanfaat seperti itu. Jadi memeriksa pesan teks ini lebih kepada kepentingan individu ya teman-teman, seperti itu. Walaupun kadang ada grup guru ataupun grup penting misalnya MGMP dan lain sebagainya yang perlu juga dicek setiap saat. Namun opsi yang A ini dibandingkan opsi yang lainnya masih lebih penting opsi yang lainnya. Nah, opsi yang B berbicara dengan guru lain untuk saling mendekatkan diri. Nah, ini tidak jelas ya teman-teman. Jadi hanya untuk saling mendekatkan diri. Walaupun ini penting, jadi kalau berbicara seakan-akan kita membuang-buang waktu ya teman-teman. Kecuali berdiskusi berkenaan dengan metode yang mau diajar atau materi yang mau diajarkan, itu baru bagus ya teman-teman, seperti itu. Nah, opsi C ini paling tidak mungkin sebenarnya. Jadi menyusun rencana liburan akhir sudah tidak berkaitan dengan sekolah, tidak berkaitan dengan pekerjaan kita. Jadi ini seharusnya tadi dieliminasi terlebih dahulu, seperti itu. Opsi yang D membuat modul ajar. Nah, ini positif ya teman-teman. Membersihkan meja dan ruangan agar tampak rapi juga positif. Namun kita bandingkan mana yang lebih positif, mana yang lebih profesional sebagai seorang pelayan publik melayani siswa seperti itu, bekerja di sekolah sebagai seorang guru. Jadi opsi D ini lebih positif ya teman-teman, seperti itu. Jadi untuk membersihkan meja dan ruangan bisa saja dilakukan kita sendiri, namun mungkin ada petugas kebersihan dan lain sebagainya, atau ini bisa kita lakukan pagi hari, jadi kita datangnya lebih pagi, seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi D ini adalah jawabannya. Soal nomor 4, Anda menyadari bahwa beberapa siswa sering mengantuk dan kurang berenergi di kelas pagi. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Menyuruh mereka untuk tidur lebih awal. B. Mengubah aktivitas pembelajaran menjadi lebih interaktif. C. Menerapkan reward punishment kepada mereka yang aktif dan pasif. D. Mengabaikan karena itu bukan masalah Anda. E. Menelpon orang tua dan meminta menasehatinya. Nah, kita pilih yang paling tidak mungkin ya teman-teman. Jadi opsi D ini tidak mungkin. Opsi E apalagi hanya karena masalah itu kita menelpon orang tua, seperti itu. Itu tidak benar ya teman-teman. Lalu juga menyuruh mereka untuk tidur lebih awal. Jadi mungkin begadang bisa jadi masalah ya teman-teman. Seperti itu efek kepada kegiatan mereka pagi hari, jadi sehingga mengantuk dan juga kurang berenergi. Jadi daripada menyuruh seperti ini, mungkin lebih pemilihan katanya lebih ke menasehati, seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi A ini kurang tepat. Nah, sekarang kita bandingkan opsi B sama C. Jadi apakah sudah pasti berhasil penerapan reward and punishment itu?
Mungkin saja ya teman-teman. Jadi yang aktif seperti itu bisa diberikan reward, bisa saja menjadi motivasi kepada siswa. Lalu hukuman bisa diberikan kepada yang pasif. Namun ini belum tentu berhasil juga ya teman-teman, seperti itu. Daripada penerapan reward and punishment, lebih baik kita mengubah aktivitas kelas saat pembelajaran itu lebih interaktif lagi. Jadi tidak melulu ceramah ya teman-teman, siswa hanya mendengarkan kita seperti itu, berpusat pada guru. Jadi lebih kepada berpusat kepada peserta didik, kita libatkan seperti itu. Jadi biar tidak ngantuk. Opsi yang B ini bisa jadi solusinya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi soal SJT itu lebih kepada kita dihadapkan kepada situasi-situasi tertentu, gimana sih cara seorang guru itu menanganinya. Nanti dilihat bagaimana kemampuan mereka berkomunikasi, menangani kelas, seperti itu ya teman-teman. Menangani siswa juga dengan rekan kerja ataupun atasan dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kita dihadapkan pada situasi-situasi tertentu, bahkan mungkin sulit untuk memutuskan. Jadi kita diberikan opsi-opsi mana sih yang kita pilih sebagai solusinya, seperti itu. Soal nomor 5, suatu hari ada siswa yang tiba-tiba mendatangi Anda protes tentang nilai rapor yang ia dapat di mata pelajaran Anda. Ia merasa telah mengerjakan soal UAS dengan baik. Dalam hal ini yang akan Anda lakukan adalah A. Menegur siswa tersebut karena tidak mempercayai gurunya. B. Memperlihatkan hasil ulangan semester anak tersebut di mata pelajaran Anda agar clear. C. Menenangkan anak tersebut lalu meminta dia menerima keputusan karena dirasa sudah tepat. D. Memberi rekap hasil pencapaian anak tersebut di mata pelajaran Anda. E. Memberitahu bahwa nilai sikapnya lah yang kurang. Nah, seperti yang aku sampaikan tadi, triknya adalah kita eliminasi yang paling tidak mungkin terlebih dahulu. Karena kan opsinya 5 ya teman-teman, lumayan banyak. Jadi kita pakai metode eliminasi terlebih dahulu. Jadi opsi ini yang A tidak mungkin karena kita tegur siswa karena tidak mempercayai gurunya. Jadi kita hanya menyalahkan siswa seperti itu. Sebenarnya tidak masalah siswa protes itu justru lumrah ya teman-teman, justru bagus. Berarti dia peduli dengan nilai yang ia dapat. Dia ingin mendapatkan yang lebih di mata pelajaran kita, seperti itu. Lalu yang tidak mungkin lagi adalah yang ya teman-teman. Jadi kita beritahu bahwa nilai sikapnya lah yang kurang. Jadi itu kurang tepat ya teman-teman, seperti itu. Lalu juga kita lihat opsi yang B, memperlihatkan hasil ulangan akhir semester anak tersebut di mata pelajaran Anda agar clear. Jadi di sini kan tentang soal UAS ya teman-teman, namun kaitannya dengan nilai raport. Nilai raport itu kan tidak hanya didapat dari nilai UAS. Kurang tepat saja seperti itu ya teman-teman. Berarti kan walaupun nilai UAS-nya misalnya kecil, itu tidak terlalu mempengaruhi nilai rapor juga, misalnya nilai hariannya bagus. Jadi opsi yang B ini kurang tepat. Walaupun mungkin juga bisa dilakukan ya teman-teman, seperti itu. Opsi yang C, menenangkan anak tersebut. Nah, dari kata menenangkan ini bagus. Lalu meminta dia menerima keputusan karena dirasa sudah tepat. Nah, kita memaksakan bahwa menerima keputusan saja. Kita tidak memberikan jawaban ya teman-teman. Mereka akan bertanya-tanya seperti itu. Jadi opsi yang C ini salah. Nah, tinggal opsi yang D yang kemungkinan adalah jawabannya. Memberi rekap hasil pencapaian anak tersebut di mata pelajaran Anda. Nah, ini lebih tepat ya teman-teman. Jadi tidak hanya memperlihatkan hasil UAS-nya saja, namun rekap hasil pencapaian anak tersebut selama Anda mengajar di mata pelajaran. Jadi dari nilai-nilai hariannya, nilai lalu UAS-nya juga ya teman-teman, keaktifan di kelas. Berarti kan ada rekapnya sehingga mendapatkan nilai rapor tersebut, seperti itu. Jadi jawaban yang lebih tepat di sini adalah opsi yang D. Soal nomor 6, suatu hari ada wali murid datang ke sekolah membawa surat keterangan tidak mampu. Ia meminta keringanan mengenai biaya sekolah anaknya. Sebagai guru kelas dari wali murid tersebut, apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Meminta wali murid tersebut datang lain waktu ketika ada petugas yang seharusnya mengurusi. B. Mohon maaf karena sekolah tidak dapat membantu. Ini sekolah ya teman-teman, jadi banyak tipe. Opsi yang C, mengajak menemui kepala sekolah untuk mengajukan keringanan. D. Menerima surat keterangan tersebut lalu mengambil tindak lanjut. E. Membantu keuangan wali murid tersebut. Nah, kita pilih yang paling tidak mungkin. Jadi kalau sudah datang ya teman-teman, apalagi sudah ini ya teman-teman, membawa surat keterangan tidak mampu,
Jadi kita harus melayaninya. Jadi opsi yang A ini kurang tepat. Jadi meminta wali murid datang lain waktu. Berarti kan tidak dilayani saat itu ya teman-teman. Alasannya adalah tidak ada petugas yang mengurusi. Padahal di sini Anda adalah sebagai wali kelas atau guru kelas seperti itu ya. Opsi yang B, memohon maaf karena sekolah tidak dapat membantu. Nah, ini sekolah ya teman-teman. Di sini juga kurang tepat ya teman-teman, karena wali murid di sini membutuhkan pertolongan seperti itu. Jadi alangkah baiknya diusahakan terlebih dahulu ya teman-teman, seperti itu, apalagi sudah membawa surat keterangan tadi. Opsi yang C, mengajak menemui kepala sekolah untuk mengajukan keringanan. Nah, di sini untuk langsung ke kepala sekolah juga terlalu berlebihan ya teman-teman. Jadi misalnya banyak yang datang seperti itu, maka semuanya satu persatu akan dibawa kepala sekolah, kan tidak mungkin juga. Opsi yang D, menerima surat keterangan tersebut lalu mengambil tindak lanjut. Nah, ini yang lebih tepat ya teman-teman. Jadi ada tindakan dari Anda setelah pengajuan dari wali murid. Jadi wali murid merasa terlayani dan juga diproses ya teman-teman. Jadi tindak lanjut itu artinya permintaannya diproses, jadi diperjuangkan seperti itu. Apalagi di sini teman-teman sebagai guru kelas. Opsi yang E, membantu keuangan wali murid tersebut. Nah, ini walaupun tampak mulia, namun jangan dipilih opsi seperti ini. Jadi kan tidak mungkin ya teman-teman, kita selalu memberikan bantuan kepada wali murid yang datang membawa surat keterangan tidak mampu. Jadi misalnya kalau satu aja boleh aja ya teman-teman. Namun kalau banyak, ada 10, 20 kan juga tidak mungkin ya teman-teman, seperti itu. Walaupun tampaknya mulia, kita pilih yang masuk akal saja. Opsi yang D ini adalah jawabannya. Soal nomor 7, Anda sedang memiliki masalah pribadi dengan rekan kerja Anda. Namun ini terjadi akibat kesalahpahaman yang membuat teman Anda marah dan memilih diam ketika bertemu dengan Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A, saya menunggu teman saya reda emosinya baru berbicara. B, saya akan meminta maaf ketika dia mulai terlihat sabar. C, saya akan meminta maaf dan menjelaskan hal yang sebenarnya. D, saya akan menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya agar dia tidak salah paham lagi. E, saya meminta tolong rekan lain menjadi penengah agar masalah cepat selesai. Nah, di sini kan cuma kesalahpahaman ya teman-teman, seperti itu. Teman Anda marah, seharusnya ya kita jelaskan aja, jangan pembiaran ya teman-teman. Opsi yang A ini juga masuk kepada pembiaran, jadi menunggu emosinya reda baru berbicara. Bagaimana kalau rekan kerja tersebut tampak emosi berbulan-bulan seperti itu? Maka Anda tidak langsung berbicara, jadi akan semakin lama. Opsi yang B, saya akan meminta maaf ketika dia mulai terlihat sabar. Berarti kan masih menunggu juga ya teman-teman. Ini salah satu bentuk pembiaran juga. Opsi yang C, saya akan meminta maaf. Nah, ini bagus sekali ya teman-teman. Walaupun ini hanya kesalahpahaman dan mungkin Anda tidak bersalah, namun Anda dengan senang hati meminta maaf. Dan selain itu, karena kesalahpahaman harus dijelaskan apa yang terjadi sebenarnya, seperti itu. Sejauh ini opsi yang C bagus. Opsi yang D, saya akan menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, ini sama ya teman-teman dengan opsi yang B, agar ia tidak salah paham lagi. Lah, lebih sempurna opsi yang C, karena opsi yang C ada kata minta maaf. Opsi yang E, saya meminta tolong rekan lain menjadi penengah. Nah, ini kan masih membutuhkan orang lain. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Walaupun mungkin di kenyataan ada yang seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini opsi yang paling C ini lebih baik dijadikan solusi. Nah, itu dia adalah soal terakhir dalam video kali ini. Seperti biasa ada kuis ya teman-teman. Jadi untuk kuis yang teman-teman jawab, kebanyakan jawabannya sudah betul, tidak akan aku bahas lagi di video berikutnya. Namun jika ada permintaan maupun banyak yang salah seperti itu, akan aku bahas di video selanjutnya. Kuis kali ini seperti biasa adalah kuis sosiokultural. Jadi juga jangan mengabaikan soal sosiokultural yang tampaknya sederhana dan mudah. Namun kadang kalimatnya itu ambigu ya teman-teman. Jadi maknanya ganda seperti itu. Jadi kita bisa terkecoh. Kuisnya adalah saya akan mengatakan hal sebaliknya hanya ketika kejujuran itu dapat menyakiti hati seseorang. Jadi silakan teman-teman memilih antara sangat setuju dan sangat tidak setuju. Sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga lulus tes P3K tahun 2023 ini.